Bagaimana pendapat dan juga pertanyaan langsung dari kawan-kawan mahasiswa. Tadi kita sudah dengar bersama apa yang disampaikan oleh masing-masing tim ses. Ada juga pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa. Ada dua orang. Saya pertama sapa dulu Sarlin Wagola, Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mana? Tepuk tangan untuk Sarlin. Halo, silakan berdiri dan sampaikan pertanyaannya singkat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlin Wagola, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izinkan saya untuk bertanya untuk para jubir 01, 2, dan 3. Hari ini tentu kita lihat bahwasanya topik pembahasan yang paling penting bagi saya adalah terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Amanah konstitusi salah satunya adalah menegaskan terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi saat ini tentu kita lihat ada seorang ibu yang menangis sebab anaknya tidak bisa untuk mendapatkan pendidikan. Di daerah-daerah begitu sudah cukup banyaknya. Pertanyaan saya yang sangat konkret, apa yang kemudian dilakukan oleh para calon ketika terpilih nanti? Bagaimana menjamin hak rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan hak pendidikan sesuai apa yang diamanahkan oleh konstitusi. Sehingga kita tidak lagi mendengar seorang ibu, seorang ayah yang harus menjualkan tanahnya, menjualkan sertifikat rumahnya untuk biaya anaknya bisa bersekolah. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih, Sarlin Wagola. Wabarakatuh. Baik sekali pertanyaannya. Yang kedua dari Arianto Manulang, Ketua BEM Universitas Esa Unggul Jakarta. Tepuk tangan. Selamat sore, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera dan selamat malam kepada kita pada hari ini. Berbicara tentang kesenjangan sosial, pasti berbicara mengenai hajat hidup orang banyak. Hal ini juga tertuang di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesenjangan sosial. Yang dimana suatu kondisi untuk mendapatkan ekonomi, material, spiritual, sosial bagi warga negara untuk mendapatkan hidup yang layak. Di balik itu juga kita juga menghadapi beberapa masalah dalam tahun belakangan seperti menurunnya ekonomi dan juga banyak masalah sosial dan menurunnya tingkat kualitas kesehatan serta meningkatnya kriminalitas. Saya ingin bertanya kepada 3 juru bicara pada hari ini, apa cara efektif yang kalian tawarkan atau calon tawarkan untuk mengatasi, bukan hanya mengatasi, tapi meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 5 tahun ke depan. Seperti 01 perubahan seperti apa? 02 maju dalam hal apa? Dan yang paslon ketiga unggul dalam hal apa juga? Baik. Mungkin cukup sekian yang disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Arianto, itu tadi pertanyaan dari Sarlin dan Arianto. Saya akan bagi dulu ke beberapa pembahasan. Kalau tadi dari Kang Maman dulu, sekarang saya ke Mbak Sarah dulu. Untuk pembangunan SDM, pertanyaan dari Sarlin, apa langkah konkretnya terutama soal tadi akses pendidikan layak untuk semuanya, bisa dijangkau oleh semuanya tanpa kecuali? Saya rasa dan ini mohon izin kepada teman-teman karena arahannya harus tetap menghadap ke depan. Makanya tadi saya sama Kang Maneman harus menahan diri. Jadi yang pertama terhadap pertanyaan Mas Sarlin tadi tentang hak pendidikan. Sudah ada terobosan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Dan ini memang harus terus kita tekankan, ini harus diberikan kepada mereka yang layak dan berhak mendapatkan. Dan ini juga menjadi semacam cambuk ya untuk para wakil rakyat. Yang dimana semua ini kan lagi pencalegan juga. Memang pada saat mereka terpilih mereka harus memastikan semua masyarakat yang mereka jumpai, makanya penting untuk ketemu langsung dengan masyarakat. Jika ada yang masih belum mendapatkan padahal mereka berhak dan layak, itu harus diperjuangkan. Dan ini berkaitan dengan DTKS, yaitu datanya. Jadi One Data ini penting sekali untuk memastikan bahwa pada saat
Peksos, pada saat Kementerian Sosial turun untuk melakukan pendataan, ada kerjasama yang baik antara pihak desa, pihak bupati, kabupaten dengan tentunya mereka yang diberikan tugas dan amanah untuk mendata. Kita masih tahu bahwa masih ada kadang-kadang keberpihakan yang terjadi, apakah itu ketua RT, ketua RW, kepala desa, yang kalau misalkan tidak mendukung saya nanti nggak bakal dapet loh kartu-kartu ini. Nah ini tentunya harus ada keseimbangan dan kerjasama pentahelix antara semua, apakah itu dari LSM, apakah itu dari masyarakat itu sendiri harus tahu kemana mereka akan mengadu. Dan ini walaupun seringkali memang butuh selalu sosialisasi, karena haknya ada, tinggal bagaimana mereka bisa mengakses. Ya, jadi Kartu Indonesia Pintar adalah tetap sesuatu yang akan kita lanjutkan. Tidak ada sama sekali dari kita bicara menghentikan, tapi kita bicara keberlanjutan dan penyempurnaan. Tentunya ini menjadi catatan yang besar, jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah. Kalau itu adalah hak mereka, itu adalah kita sepakat hak mereka dan itu sudah tertuang di dalam undang-undang untuk sekolah 12 tahun. Oke, itu dicatat dari paslon nomor urut 2 soal hak pendidikan, Pak Sunarsip. Ya, jadi apa yang diceritakan oleh Mas Sarlin terkait dengan ada ibu, seorang ibu yang nangis sampai menjual tanahnya segala macam untuk biaya pendidikan, itu sebenarnya juga jadi concern Pak Ganjar sebenarnya. Karena itulah kemudian Pak Ganjar membuat program-program pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka, ya, dibutuhkan oleh kelompok miskin. Kita punya program satu keluarga miskin, satu sarjana. Jadi dengan program itu nanti satu keluarga itu nanti akan menjadi bebas gratis kuliahnya sampai selesai. Gitu satu. Yang kedua, kita juga punya program namanya sekolah gratis langsung kerja. Ya, dengan melalui pendidikan vokasi, khususnya yang kelas SMK dan seterusnya. Jadi dengan bekerja dengan vokasi seperti itu, nanti kerjasama dengan para para pemberi kerja gitu ya, perusahaan dan lain-lain, itu nanti mereka akan ditampung dan itu sudah dipraktekkan di Jawa Tengah. Makanya itulah saya katakan tadi, apa yang dibikin oleh Pak Ganjar melalui visi dan misi termasuk juga program dan strategi, itu sebenarnya merupakan apa yang beliau tangkap, yang dirasakan oleh masyarakat dan apa yang beliau sudah kerjakan selama menjadi gubernur di Jawa Tengah kemarin. Dan memang pendidikan itu penting. Dan itulah cikal bakal nanti kalau kita mau menjadi Indonesia unggul. Tanpa ada pendidikan, ya tanpa ada pendidikan kita nggak akan bisa mencapai derajat Indonesia emas dan Indonesia unggul di tahun 2045. Dan itulah kemudian itu menjadi concern kami berdua. Dan termasuk juga kita juga punya program keluarga dari keluarga tentara dan Polri untuk bisa kuliah gratis juga. Jadi kita kemas sedemikian rupa yang semua program itu yang menjadi ciri khas bahwa Pak Ganjar itu memang presiden rakyat karena apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar melalui visi misi itunya adalah memang itu yang dibutuhkan oleh Pak Ganjar. Dan setelah kuliah, setelah mereka selesai sekolah, selesai kuliah, vokasi dan lain-lain, maka kita siapin lapangan kerja. Makanya kita punya program semua bisa kerja dengan 17 lapangan kerja yang kita ciptakan nanti dengan target pertumbuhan ekonomi 7% dan termasuk juga nanti kita akan menciptakan pengusaha mikro sampai dengan 10 juta selama 5 tahun ke depan. Itu tadi dari paslon nomor urut 3, kalau dari paslon 1 soal hak pendidikan pertanyaan yang sama? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada akademisi, lalu juga guru-guru besar termasuk mahasiswa karena hari ini udah speak up tentang pengawalan terhadap kualitas demokrasi. Ini berawal dari pentingnya pendidikan, bahwa Indonesia ini akan dijaga oleh pendidikan ini. Nah yang kedua, saya dari Partai Kebangkitan Bangsa ingat bahwa perjuangan PKB untuk 20% anggaran pendidikan di 2024 ini sekitar 625 triliun. Maka Timnas Amin selalu punya keyakinan dengan uang begitu banyak, pertama akan meningkatkan daya tampung kelas-kelas yang ada. Di dapil saya Mbak Friska, di daerah Majalengka ada satu kelas disekat menjadi 3. Saking kecilnya, ada lagi orang yang tidak bisa mengakses sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keterjangkauan biaya dan beasiswa yang setara. Kita ingin semua orang yang masuk SD, orang-orang itu pula yang akan jadi sarjana. Jadi tidak ada yang terputus karena kesulitan dana dan sebagainya. Nah yang ketiga adalah kita ingin memberikan pelatihan, kompetensi dan kesejahteraan guru, dosen dan sebagainya. Bayangkan saja berapa seorang periset di Indonesia
digaji begitu minim, lalu nilai apa yang akan dibawa kalau kita tidak menghargai guru? Oke. Pemerintah manapun yang tidak menghargai guru, tidak menghargai seorang yang membuat riset dan sebagainya, dia tidak akan pernah maju. Nah lalu ada akses terutama untuk teman-teman berkebutuhan khusus, difabel. Ini menjadi konsen bagi Timnas bahwa penghargaan kita kepada seorang itu adalah pada konteks intelektualnya. Jangan melihat fisiknya, jangan melihat asal-usulnya. Tetapi intelektualis itulah yang akan menjadi sumbangsi untuk negara dan bangsa. Dan yang terakhir, yang terpenting, kami punya ini khusus terhadap pesantren. Merevitalisasi madrasah-madrasah, pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Karena kami meyakini bahwa agama ini menjadi energi untuk perubahan dan juga perdamaian di Indonesia. Oke, itu tadi dari paslon nomor urut 1. Soal hak pendidikan sudah dijawab masing-masing tim ses. Berikutnya soal pertanyaan kedua tadi, kesenjangan sosial, bagaimana mengatasinya? Kesejahteraan sosial ini kan salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yang masih terjadi. Berikutnya kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari kawan mahasiswa dari Arianto Manulang, tadi Ketua BEM Universitas Esa Unggul, soal kesenjangan sosial. Silakan Pak Sunarsip. Ya, kesenjangan sosial itu sebenarnya problemnya cuma 2. Ya. Satu, karena akses yang tidak mudah. Akses terhadap usaha, akses terhadap lapangan kerja, itu salah satu itunya. Dan jadi kuncinya cuma bagaimana kita meningkatkan akses ini. Oke. Makanya kita punya program semua bisa kerja dengan 17 juta lapangan kerja plus kita menciptakan nanti wirausaha mikro. Oke. Jadi kita tambah seperti itu. Baik. Kemudian akses apa lagi? Akses pasar. Di desa bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui perkembangan dinamika ekonomi dunia usaha. Kalau dia tidak bisa mengakses informasi secara utuh, secara mudah begitu ya. Oke. Makanya kita siapkan tuh namanya program internet super cepat gratis, Oke. merata di seluruh Indonesia. Baik. Yang ketiga, kita juga punya akses namanya akses kemudahan berusaha ya. Selama ini kalau kita bicara tentang bagaimana sulitnya mendapatkan akses permodalan, program pemerintah bagus ya, kita support program pemerintah terkait dengan KURP, tapi bagaimana cara mempermudah aksesnya itu, termasuk juga bagaimana perizinan, termasuk juga bagaimana tentang sertifikasi halal, sertifikasi nasional yang terkait dengan mutu dan pengendalian mutu dan lain sebagainya, termasuk juga akses sertifikasi di bidang kesehatan, yang itu semua dibutuhkan oleh para pelaku usaha, termasuk juga para masyarakat yang jadi pekerja mandiri. Nah itu yang kita siapkan. Jadi kalau akses ini dibuka ya dengan merata ya, dengan kita bikin infrastrukturnya secara matang gitu ya, secara mapan dan merata di seluruh Indonesia, saya kira ya dengan dukungan dari regulasi dan birokrasi yang semakin efisien dan dipermudah karena birokrasinya bersih begitu ya. Saya kira itu nanti akan menjadi pilar penting di dalam mengurangi atau menghilangkan namanya tadi kesenjangan ekonomi. Tidak hanya kesenjangan ekonomi, tapi kesenjangan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi dari pasangan nomor urut 3. Saya juga akan dengarkan dari Kang Maman dan Mbak Sarah, tapi sesaat lagi tetap di jelang debat terakhir Pilpres 2024, tetap di Kompas TV.